merasa kesulitan saat trading, bahkan sampai sulit tidur karena trading? Pair yang kalian jual malah jadi naik? Atau saham yang kalian beli malah jadi turun? Atau kondisi yang selalu dalam keadaan rugi terus? Atau bahkan setelah entry, kalian masih bingung dengan trading plan? Kami dari Trading Coach ID Academy siap membantu kesulitan teman-teman. Berikut ini beberapa contoh dari cara-cara trading yang nantinya akan teman-teman pelajari di dalam materi Trading Coach ID Academy. Oke, ini kita udah recording, Om. Siap. Berarti bisa di-share ya nanti ya? Bisa untuk referensi buat belajar teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke. Baik, udah jam 8 pas. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di Trading Coach ID webinar. Kali ini kita bahas salah satu teknik, menurut orang-orang ini teknik paling tinggi kali di technical analysis ya, karena punya risk yang sangat kecil namun reward yang sangat besar. Jadi nanti tekniknya disampaikan oleh Om Han, dan mudah-mudahan kita tidak terlalu malam ya. Mudah-mudahan maksimal sampai jam 12 malam. Nggak apa-apa ya Om ya. Nah, pertama sekali kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami dari Trading Coach ID Academy. Nah, ini Elliott Wave adalah materi paling akhir yang nanti akan teman-teman belajar di Trading Coach ID. Dan hari ini mungkin kita akan bahas wave yang major aja yang kira-kira impulse ya. Jadi kalau wave kan ada beberapa macam cirinya. Nah, nanti Om Han akan menyampaikan sedikit dari materi yang akan disampaikan di Trading Coach ID Academy. Nah, buat teman-teman yang belum join ke channel Trading Coach ID, kunjungi websitenya, silahkan di Telegram channel di Trading Coach ID langsung. Ini ada beberapa agenda nih yang mungkin bisa kita rangkumkan. Jadi awal ini ada introduction dulu, nanti ada materi Elliott Wave, bagaimana kita trading menggunakan teknik Elliott Wave, dan yang ketiga itu ada door prize. Jadi kita juga disponsori oleh TradingView. Malam ini TradingView Indonesia itu akan memberikan 5 akun pro ya, 5 akun pro sebesar satu akunnya $150. Ya lumayan lah buat makan cilok ya. $150 ada diberikan 5 akun selama 3 bulan. Nah, nanti teman-teman yang menang kalau misalnya mau di extend akunnya itu harus aktif memberikan analisis. Jadi kalau misalnya ingin diperpanjang, harus ada analisa rutin. Biasanya kalau tidak ada analisa rutin, nanti akunnya akan di downgrade jadi basic lagi. Jadi setelah dapat akun pro, teman-teman harus rajin-rajin memberikan analisa di TradingView Indonesia atau tradingview.com yang luar negeri. Nah, mudah-mudahan nanti yang terakhir, Om Han akan memberikan pair pilihan apa yang kita bisa entry untuk hari ini bisa profit dalam 2 hari atau 1 minggu ke depan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah teman-teman ikut dari sini juga ada membawa ilmunya, ada membawa cuannya juga. Jadi di Trading Coach ID kita ada 4 orang yang nanti akan mendampingi teman-teman. Kalau teman-teman akan bergabung dengan kami, ada yang ahli di saham. Kalau teman-teman lihat yang tangannya bergambar kotak, itu ada Boy Ariandi ya di sini. Nah, Boy Ariandi ini ahli di saham.
Dan di tengah ini nanti ada Om Han yang akan mengajar forex, dan nanti ada saya juga membagikan sedikit pengenalan terkait dengan trading. Ada Pak Joko juga yang pernah menang kontes trading di. Jadi kita ada 4 orang yang nanti akan mendampingi teman-teman selama 1 bulan penuh. Kalau ada pertanyaan terkait dengan trading course, teman-teman bisa menghubungi saya. Ini nomor handphone, atau bisa langsung ke channelnya Trading Coach ID, atau Facebook kita, atau Instagram kita di Trading Coach ID. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama nih teman-teman ya, mungkin kalau dipikirkan, trading itu kan simple ya, cuman ada buy, sell. Tapi kalau misalnya kita nggak punya knowledge-nya, itu artinya kita gambling. Terakhir kemarin bertemu dengan seorang teman yang ikut di Trading Coach. Beliau habis hilang 500 juta dalam 1 malam. Nah, ini yang mengapa kita pikir bahwasannya knowledge itu lebih penting daripada kita trading duluan gitu. Di sini kenapa kita coba membangun Trading Coach ID buat teman-teman yang ada di komunitas trading. Sebagai trader atau investor, kita berikan knowledge-nya dulu. Nah, terus apa aja nanti yang teman-teman akan belajar selama 1 bulan penuh? Ini materi-materinya teman-teman, ada candlestick, market structure, trading psikologi, Fibonacci, reversal, transport, dan lain-lain. Terus materi paling penting, ada supply and demand, Elliott wave, sampai nanti ada terapannya. Bagaimana Elliott wave itu disederhanakan oleh Om Han menjadi Hans view ya. Hans view itu berarti Fibonacci dikombinasi dengan Elliott wave. Nanti teman-teman malam ini akan belajar soal itu. Dan ada satu terapan yang lain juga yang sangat potensial profitnya, itu box trading. Jadi yang tadi Pak Boy tadi mengembangkan satu teknik sendiri yang nanti diajarkan di materi di Trading Coach ID ya. Intinya kalau kita di technical analysis, biasanya kita berprinsip pada market itu selalu bisa memberikan informasi lebih awal daripada berita. Kadang-kadang kita mendengar berita emas, baru akan turun besok paginya, sedangkan kita udah sell nih hari ini emas gitu. Jadi itu udah diberikan informasi melalui technical analysis sebelum berita itu muncul. Nah intinya adalah kita coba memberikan knowledge buat teman-teman yang ingin belajar trading dari dasar sampai ke level mahir selama 1 bulan penuh. Jadi nggak cuma 1 hari 2 hari nih, cuma sampai 1 bulan penuh. Bahkan nanti teman-teman setelah 1 bulan juga akan terus didampingi dan juga free untuk ikut batch berikutnya. Nggak usah bayar kalau nggak ngerti, asal mau dengar, mau kerjain tugas-tugas. Nah, nanti free 1 bulan lagi. Jadi teman-teman akan belajar selama 2 bulan cara trading, baik itu di forex, komoditi, maupun di stock market. Nah, intinya nanti apa aja sih yang akan teman-teman pelajari? Pertama, kita akan membuat, jadi bagaimana kita buat strategi, entry di berapa, ke berapa, terus bagaimana money management. Nah, kayak kami hitung nih di layar, kita mau trading GBP AUD, kira-kira berapa sih uang yang bisa kita siapkan? Kalau kita loss kira-kira berapa? Profitnya berapa? Nah kemarin kita hitung kalau kita pasang 1 lot kita profit 9 juta. Tapi siap nggak kita loss 2 juta gitu ya? Kalau misalnya kita siap ya kita execute dengan 1 lot GBP AUD. Nah ini contoh yang udah kita execute dan karena saya yakin saya lebih dari 1 lot. Jadi intinya karena kita punya tekniknya, kita tahu harga itu mau naik atau mau turun, dan kita berani memberikan berapa resiko yang sanggup kita tanggung, tapi rewardnya udah kita hitung, berapa banding berapa nih. Kalau rewardnya kecil ya resikonya juga kita nggak berani terlalu besar. Jadi nanti teman-teman akan belajar money management juga, trading psikologi, dan lain-lain ya. Ada banyak sekali materi-materi yang nanti akan kami sampaikan selama 1 bulan penuh. Nah, buat kalian yang penasaran, ingin join di Trading Coach ID Academy, bisa menghubungi langsung saya nanti atau mengunjungi website di Trading Coach ID ya. Ini ada di
layar website kami, bisa ke channel atau network kami di Instagram, Trading Coach ID, di Facebook, atau di Telegram. Oke, teman-teman, jadi tanpa mengurangi rasa lapar, kita udah nggak sabar menunggu Om Han, dan udah 10 menit lewat. Tapi sebelum ditutup, ada satu informasi lagi. Jadi nanti saya akan mengirimkan absen. Kita akan acak nama-nama di dalam absen untuk mendapatkan 5 pemenang dari TradingView yang akun pro ya. Jadi teman-teman mohon bisa terus ikut. Di akhir nanti baru kita undi 5 akun pro dari TradingView. Kami juga dari Trading Coach ID mengucapkan terima kasih banyak buat TradingView Indonesia yang udah menjadi sponsor untuk acara malam ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi meluangkan waktu malam-malam untuk belajar teknik Elliott Wave technical analysis yang sekarang ini akan dibawakan oleh Om Han ya. Oke Om Han, gimana? Udah standby belum nih Om? Oke. Aku selalu nyimak Om Mahfud. Oke. Kalau gitu. Lagi seneng soalnya lagi cuan XAU. Jadi bisa lama nih ngajarinnya ya. Jadi kita trading bisa sambil diskusi gini, nggak harus melototin ini. Bisa langsung dimulai. Oke, Om Han, tanpa mengulur waktu lagi, silakan waktu dan tempat buat Om Han. Silakan Om. Oke. Mudah-mudahan suara saya bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Biar kita bisa bekerja dengan enak, trading dengan enak gitu ya, tanpa ada tekanan-tekanan. Nah, malam ini saya ditugasin untuk menjelaskan tentang Elliott Wave, dan impossible itu harus bisa selesai dalam satu sesi ini. Tapi saya akan kasihkan clue untuk mempelajari Elliott Wave. Bagaimana kita akan mempelajari Elliott Wave, punya apa saja sebenarnya ya. Yang pertama langsung aja ya, nanti saya ngobrolnya nyantai aja biar nggak begitu sepaneng. Yang pertama wajib kita harus tetapkan dulu stop loss ya, rela kita bikin sebelum mapping. Di psikis kita harus berani tetapkan stop loss ya. Jangan kita berpikir profit dulu, tapi berani nggak kita tetapkan stop loss. Trader harus berani ya. Kenapa? Ini sudah banyak sekali dibahas tentang ini, bahwa bisnis konvensional pun bisa merugi, bahkan ruginya bisa lebih besar dari trading derivatif seperti ini ya. Bisa kalau misalnya jualan makanan rugi, dia busuk, semua bahan-bahan modalnya nggak laku dan sebagainya, akhirnya MC juga ya. Terus kemudian stop loss ini modal dagang. Jadi kalau kita mau jualan bakso, ada modal 100 buat beli daging, buat beli dan seterusnya. Bisa laku, bisa enggak. Ya, pada saat nggak laku, kena itu stop loss. Sama, dagang itu seperti. Nah, saya tekankan lagi, di Elliott Wave itu harus ada invalid atau harus ada stop loss. Nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau misalnya stop loss itu kena, loss sudah. Tapi begitu stop loss nggak kena, target yang kena ya, seperti itu. Yang kedua, ini udah mulai masuk nih. Di Elliott Wave itu ada beberapa siklusnya. Siklus utamanya tuh hanya 2, impuls dan koreksi. Ya, kunci nih katanya kalimat impuls dan koreksi. Itu hanya ada 2, nggak ada macam-macam lagi. Ya, nanti kita akan mengenali malam hari ini bagaimana impuls itu cirinya apa, koreksi itu cirinya apa. Ketiga,
setiap kali impuls, ya, setiap kali impuls itu berakhir akan dimulai koreksi. Ya, begitu koreksi itu berakhir, dia akan impuls lagi. Ya, jadi begitu siklusnya, siklus impuls koreksi, impuls koreksi, impuls koreksi, impuls koreksi, terus begitu siklus market. Ya, centering di malam hari ini saya nggak ngitung counting wave-nya, tapi mengenali bagaimana impuls itu dimulai. Cirinya apa? Impuls itu, ya. Cirinya apa? Ada berapa jenis impuls? Ya, saya nggak ngajak teman-teman semua untuk counting wave di sini, tapi mengenali sifat impuls dalam trading kita yang intraday H1, M15, M30 atau yang mingguan H4, dengan mengenali ciri impuls kita bisa dapatkan, insya Allah ya. Nah, kita akan belajar impuls. Yang pertama impuls ya. Tadi pertama, psikis kita harus berpegang pada kerelaan untuk mendapatkan stop loss. Kedua, kita akan mengenali impuls and koreksi. Karena di Elliott Wave itu hanya dua jenis ini nih, impuls dan koreksi. Impuls dan koreksi. Kalau di Fibonacci ada retracement ya, retracementnya ini ya itu koreksinya ya. Oke, saya mau masuk ke jenis impuls. Aku izin share, Pak Mahfud. Udah bisa ya? Siap. Udah bisa ya? Sudah Om. Sudah. Aku masuk ke... Nah. Sorry. Jangan ke ini dulu. Ke yang papan kosong aja dulu. Saya mau jelaskan. Kelihatan ya? Jelas, kelihatan. Kelihatan ya? Nah, sebenarnya ciri impuls saya mau kasih begini, tanda kalau di kuadran itu misalnya ini kuadran ya, kelihatan dari saya. Terus ini ada vertikalnya, saya sembarang aja nih ya. Titik temu ini titik nolnya, nah ini titik awal impuls ya. Ciri impuls itu kalau kita lihat jam, foto gue, gambar gue kelihatan nggak Om Mahfud? Kelihatan jelas. Saya lagi praktekin jam tangan. Pamer ya? Bukan Om Mahfud. Jadi kalau kita melihat impuls, itu menunjuk arah jarum jam, arah marketnya, itu dari jam 12 sampai setengah 2 lah kira-kira, 1.30. Jadi model impuls itu seperti ini nih, impuls yang keren untuk OP itu begini. Awalnya begini ya. Inilah impuls nih, cus ya, nanti di dalamnya ada cirinya. Yang pertama sudut ya, pertama cirinya sudut. Jadi kalau ada harga begini, misalnya dari sini ke sini, koreksi gini, naik lagi, terus kemudian begini, begini, ya, tiba-tiba dibalas oleh harga naik ke atas, kita ambil. Kalau belum terbiasa, ambil vertikal sama horizontal, ini sudutnya mengarah jam 1.30 maksimum. Ini ciri pertama impuls. Ya, ciri pertama dari sudut ya, slope-nya, sudutnya. Kalau misalnya dia larinya begini, di bawah jam 2 sampai jam 3, gampang kan ya. Ini jam 3-nya kan berarti ya. Ini namanya koreksi. Nah, bisa kan bedakan di awal ini dulu cirinya. Gampang kan? Jadi kalau begitu ada tren turun kencang, terus kemudian ada naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Ini sudutnya kalau kita ambil sudut dengan trend line dari sini ke sini,
kira-kira membentuk jam 2. Jam 2 mau ke jam 3. Itu koreksi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ciri sudut ini harus kita pegang dulu. Ya. Nah, itu. Nah, ini koreksi. Kalau misalnya jam 3 terus ke bawah sampai jam 4.30 sama seperti ini arahnya, ini sekitar begini, ini koreksi. Nah, sebaliknya kalau ini impuls pull, berarti kalau impuls bear itu, kalau impuls bear berarti arahnya jam 6 sampai jam 4.30. Nah, kira-kira seperti itu. Ciri ini penting banget. Ya, kita lihat contoh kasus, belum ngitung counting ya. Basic dulu. Kita lihat contoh kasus. Gold gue turun kenceng. Alhamdulillah. Mantap Om, ini juga sama nih. Udah aku publish. Oh ya Mahfud, yang ikut trading coach nanti masuk ke Hanshu Chartis free. Ya. Oke. Grup premium free ya? Free. Ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Ini ada barang naik, ya, harga naik. Kemudian dia masuk ke sini. Ini jam berapa nih? Hampir jam 6, ya. Maka ini impuls bear. Koreksinya gimana coba lihat nih, ya, jam berapa nih? Jam 2, maka kita koreksian ini jam 2. Sampai di sini kita paradigmanya sell, jangan ngitung dulu dah. Ngitung sudut dulu kira-kira bisa nggak, ya. Posisi selnya ada di mana? Di trading coach nanti akan kita belajar namanya Pak Mahfud, Pak Boy bilang ada teori box, gue ada supply and demand, Pak Mahfud juga ada supply and demand, ada box order. Box order itu sebenarnya supply and demand. Nah, ini nanti kita gabungkan. Nah, saya akan mau menunjukkan sudut dulu ya, seperti pembahasan tadi. Begitu ini sampai jam 6, hampir mendekati jam 6, semakin merapat dengan jam 6 berarti high impulse ya. Contoh lagi ini. Saat ya. Coba ini naik lagi. Kalau ini titik pusatnya. Kalau ini titik pusatnya yang saya gambarkan tadi, terus kemudian ini vertikalnya, aduh enak kali ini trading begini. Ya, terus kita tarik garis trendline ke titik puncaknya. Ya. Nah, ini gimana nih? Impuls ya, karena jam di antara jam 1.30 sampai jam 2 masih tergolong impuls. Tapi kemudian dibantai lagi dengan jam 6 lagi. Jadi ada new impulse. Nah, bagaimana kita akan memprediksi bahwa ini akan ngedrop? Dengan Elliott wave itu. Nah, setelah dia ngedrop impuls, bandingkan sudutnya sekarang. Saya menjelaskan tentang sudut dulu, nanti kita masuk ke ciri-ciri impuls. Ini sudutnya, kemudian dari sini turun ke sini, kita gambar. Oke, kita gambar kasar ya, ke sini. Sudut ini lebih kecil daripada sudut ini, ya. Berarti tekanan ke bawah, impuls ke bawah itu lebih besar, ya, karena ini adalah impuls, sudut impuls juga. Kemudian pada saat ini balik arah, dia balik arahnya bukan begini, bukan menuju arah jam 4, bukan menuju arah jam 4. Ini ya, ini arah jam 4. TP-nya tuh si itu Jennifer Ya, tapi dia pergerakannya sudutnya kenceng menuju hampir jam 6, artinya ini high impulse ya. Kemudian kenaikannya ini tadi kenaikan koreksian. Kalau misalnya ini pusatnya lagi,
naiknya tertinggi begini sampai begini, ini koreksian, hampir arah jam 3, jam 2, jam 3 itu koreksian, paham ya masalah sudut. Sehingga kita paradigmanya nge-sell di sini. Nah, kalau belajar di trading coach, ada apa nih koreksian ke sini, sudutnya antara jam 2, jam 3. Jalur impuls ini ada box order nggak? Order box. Nah, kita lihat nih. Ini ada flag. Ya, ada flag. Kita lihat di sini ada ekor yang turun lagi dengan begitu. Ya. Kemudian nanti ada ini kan tadinya support, kemudian di break ya, sehingga menjadi apa? Flip ya, flip support and resistance ya. Masuk ke sini, udah amblas gitu ya. Kenapa seperti itu kita berpikirnya? Karena ini tadi high impulse, sudut ini dibandingkan dengan sudut ini, dia lebih berhimpit dengan vertikalnya nih, artinya tekanan ke bawahnya besar. Ini juga tekanan naiknya besar, tapi dibandingkan sudutnya, Om Hans, kapan kita entry pada saat koreksi berakhir? Berakhirnya apa? Di box ya. Jadi kita pahami dulu jenis impuls dan koreksi dilihat dari elevasi sudutnya. Ya, itu. Nah, kita bagaimana trading ini? Ini di H1-an ya. Every day ini melebihi 1 hari. Ini juga melebihi 1 hari. Kemudian ini sudutnya sudut koreksian. Oke? Pada saat kita pahami sudut koreksian, impulsnya gede untuk turun, karena sudutnya merapat dengan vertikalnya, paradigma kita nge-sell. Nge-sell-nya di mana? Box order, atau di flag, atau di supply, atau di demand. Di supply-nya ini ya, dalam kasus ini di supply-nya. Begitu. Bagaimana counting wave-nya? Masuk ke trading coach. Kalau malam ini saya ngitung counting wave-nya, nggak cukup waktu, tapi cukup powerful. Dengan memahami sudut ini, kita bisa mencirikan ini wave impulse atau wave koreksi sih. Itu kesimpulan awal. Mudah-mudahan paham. Yang kedua sekarang, jenis impuls. Kita masuk ke papan tulis lagi. Nah, ini sudah mulai masuk ke karakter. Karakter impuls kayak apa? Yang pertama, saya hapus dulu. Jadi impuls itu ada 3. Ada 3. Yang pertama namanya kebetulan impuls sendiri ya. Kemudian yang kedua ada leading diagonal. Yang ketiga ada ending diagonal. Apa sih impuls itu sendiri? Leading diagonal, ending diagonal. Saya akan mengenalkan pattern biar teman-teman semua ingat nih. Oh, kalau begini cirinya itu adalah jenis impuls yang pertama, yaitu jenis impuls. Oh, kalau begini gambarnya, patternnya, oh ini adalah leading. Oh, kalau kayak gini adalah yang ending. Oke, kita masuk ke ciri pertama. Jenis pertama. Jenis pertama sederhana aja. Begini. Ya. A, B, C. Ya. Oh, pakai fungsi. Di sini ada fungsi Elliott wave, ada di sini 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Ya, seperti ini. Nah, ini jenis pertama. Saya jelaskan. Jenis pertama, impuls pertama itu bahwa wave 1 ini, wave 1 ini adalah trying to collapse. Mencoba untuk mengkolapskan tren sebelumnya. Jadi misalnya ada tren sebelumnya begini, tren turun. Ya.
turun begini. Begini. Ini APK-nya sisanya ya. Begitu ada tren turun, kemudian dibalas begini. Tak, 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 tak. Kita udah ketinggalan. Sudah ketinggalan, nggak masuk market, biarin ya, jangan terus kemudian ngoyo ngotot ya, ngoyo ngotot equity kita akan hangus. Kita yang pertama mencirikan ada siklus satu sebagai trying to collapse. Nanti kita belajar di trading coach bagaimana sih trying to collapse, trend collapse itu kayak apa ya. Kemudian dia turun ke wave 2 koreksi, kemudian wave 3, wave 4. Karakternya apa? Wave 2 ini tidak boleh masuk ke zonanya ngebreak wave 0. Ini ciri umum dari Elliott wave ya, ciri baku. Yang pertama, teman-teman catat dulu ya, ciri jenis impuls pertama wave 2 karakternya itu nggak boleh masuk ke sini ke wilayah 0. Ini masih bicara jenis impuls ya. Jenis impuls yang pertama adalah impulsif. Namanya aku sebut impulsif aja deh. Ya. Ciri impulsif itu apa? Wave 2-nya ini nggak boleh masuk ke sini. Ngebreak, artinya masuk nggak boleh ngebreak. Artinya masih di atas 0. Gitu. Oke. Kemudian wave 3-nya dikatakan adalah bukan wave terpendek. Bukan wave terpendek ya. Tapi dia menjadi pada umumnya wave terpanjang dan expand unlimited. Kemudian di koreksian 4, nah ini di ciri impulsif itu 4 ini nggak boleh masuk ke area 1 ya. Begitu ada harga masuk ke area sini, ini menunjukkan bukan sifat karakter impulsif ya. Bisa menjadi leading diagonal atau bisa menjadi ending diagonal nantinya ya. Kan ada 3 tadi impuls, ada 3, 1 impulsif, leading diagonal dan ending diagonal. Nah, ini kita lagi bahas jenis impulsif ya. Jenis impulsif yang pertama ini 4-nya tidak boleh masuk ke areanya 1. Oke, katakan di atas. Sehingga apa? Dia zigzag begini, impuls terus ya. 4 nggak boleh masuk 1, 2 nggak boleh masuk 0. Udah ciri impuls pertama ya. Nah, ini posisinya ada di mana ya. Saya bilang posisi ini bisa di awal wave, bisa di awal wave. Jadi setelah 5 siklus ini menjadi wave besar, ini DF kecilnya ini menjadi wave 1. Ya, setelah siklus 5 pertama menjadi wave 1 ya. Kemudian nanti koreksi. Oke. Yang dimaksud impulsif itu cirinya seperti ini. Terus keluarga impulsifnya apa lagi? 1, 3, 5 itu impulsif. 2, 4 koreksi, nanti kita belajar ya. Nah, kita ukur dengan teori yang ringan tadi. Oke. Kemudian, nah ini udah paling gampang. Setelah terjadi ada 5 wave, kita ukur begini, vertikalnya ini, horizontalnya ini, tarik sudutnya. Tapi kalau sudah terbiasa, oh ini udah sampai di ujung tertingginya ini, oh ini benar kira-kira itu jam 1.30 impuls. Ini impuls. Berarti setelah impuls apa? Koreksi, ya. Setelah impuls koreksi. Nanti kita belajar. Nah, itu jenis impulsif pertama. Oke. Yang kedua, jenis impulsif yang kedua, saya hapus. Itu adalah leading diagonal. Leading diagonal sama, tapi persyaratannya beda. Seperti ini aja. Ini wave. Bentar, aku pakai yang ini aja.
2, 3, 4-nya dia masuk, 4 masuk di 1. Tadi 4 nggak boleh masuk ya, 4 nggak boleh masuk ya, 4 nggak boleh masuk ini. Sengaja saya ulang-ulang. 4 nggak boleh masuk sini kalau jenis impulsif. Ini kita mau bahas jenis leading diagonal. 4-nya boleh masuk ya, boleh masuk. Kemudian dia lari lagi ke atas. Ini yang dimaksud dengan leading diagonal, ya. Ya, disebut leading diagonal. Paham ya? Lihat chartnya begini ya, zigzagnya seperti ini. Nah, biasanya Om Han, terputus kayak dia berbentuk. Om, suaranya terputus. Ya, halo, gimana nih? Oke, udah clear. Mungkin harus TP XAU dulu Om. Hah? Harus taking profit dulu XAU-nya nih. Take profit? Iyalah, udah disupport. Oke, terima kasih diingatkan. Oke, sip. Nantilah gue take profitnya. Lanjut Om. Gue nanti aja. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Jadi leading ya, tadi bicara leading. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia membentuk satu mengerucut begitu ya. Jadi ini nggak presisi begini. Bisa dicari di literatur yang namanya leading diagonal itu bagaimana. Nah, karena namanya leading, dia biasanya diawali dari tren lawannya turun dan berakhir, kemudian dia mengawali wave 1. Wave 1 kalau 5 ini selesai, berarti dia menjadi leading 1. Ya, model sorry. Mudah-mudahan paham. Nah, ini satu. Setelah ada pergerakan modelnya begini, kelihatannya oh ini koreksi nih 1, 2, 4-nya masuk ke 1, impuls lagi 5. Padahal di sini sudah kolaps, trennya turun sudah kolaps ya. Ini berarti rangkaian leading diagonal umumnya di wave 1. Ya. Umumnya di wave 1. Sebaliknya, ending diagonal sifatnya sama seperti ini, umumnya di wave 5. Ya. Sehingga ketika kita mau ambil posisi sell atau buy, kalau ada ending diagonal ini enak. Kita contoh aja ya. Contoh aja. Di XAU. Di XAU. M15. Ini aja deh. Satu di sini nih. Di sini. Saya gedein. Saya gedein ini. Ini kalau ini wave 1-nya, wave 2 masuk ke sini ya. Masuk sini ya. Terus turun lagi, wave 4-nya itu masuk di area ini. Di area tadi wave 1. Terus dia masuk. Nah, inilah kalau kita gambarkan ini ending. Ya. Ending diagonal. Nah, begini. Dia di break, impuls, koreksian masuk untuk sell. Ya, seperti itu. Jadi
kita mempelajari Elliott Wave, kalau masih basic sekali, jangan masuk ke counting dulu, masuk ke ciri dulu, masuk ke ciri. Saya akan tunjukkan ya, ini ciri impuls ya, terus kemudian dibalas impuls lagi. Ini ciri koreksi ya, hampir jam 3 turun impuls lagi ya, naik lagi impuls lagi, begitu. Jadi impuls dan koreksi selalu berterus kelanjutan terus. Ini apa nih? Kalau kita lihat dari pergerakan ini, sederhana sekali. Puncaknya ini tarik vertikalnya. Tarik vertikalnya. Nah, tarik sudutnya. Hampir jam 6 ya. Naiknya ini adalah koreksian. Mau ngambil sell di mana? Di sini. Kenapa? Ada block order, ada flag, ada dim, ada supply. Nanti kita belajar supply di mana supply-nya. Nah, dengan mengetahui karakter impuls sama koreksi, ciri impuls, jenis impuls kayak apa, kita lihat. Ini jenis impuls yang keberapa? Yang saya garis merahin. Ya, tinggal dihitung zigzagnya. Nah, ya kan? Koreksi A, B, seperti itu. Ya, ini berarti jenis impuls ending atau leading atau impulsif. Ini adalah jenis impulsif karena dari wave 1 ke wave 2, terus wave 3, wave 4-nya nggak masuk ke wave 1. Ya, nggak masuk ke wave 1. Ini wave 1-nya, zigzagnya kita lihat aja. Ini 4-nya nggak masuk ke wave 1. Oh, berarti ini ciri impulsif yang pertama. Dia masuk ke 5, naik A, turun B nih. Sini C, usah lagi. Stop loss. Nah, stop loss harus ada. Ya, stop loss harus ada. Jadi dengan memahami impulsif, leading diagonal sama ending diagonal, itu kita bisa melihat bentuk-bentuk impulsif. Ya. Nah, kalau ini kita bisa berangan-angan begini, ya, terus kemudian begini. Nah, seperti ini. Kecilin lagi. Nah, ini bisa membentuk satu karakter ending diagonal setelah dia ada impuls. Ini 4-nya meneruskan wave 5. Makanya tadi aku bilang nanti aja dia mampu. Barangkali ini masih ada ending diagonal. Ya, ini 4-nya, 4 mau ke 5, 5 ada di wave akhir, biasanya sifatnya adalah ending diagonal. Nah, kita lagi bahas tadi ending diagonal. Apa sifatnya? Ini wave 1, wave 2. Wave 2-nya nggak tembus ke sini, oke. Berarti kalau ini turun nge-break, wave 3, turun lagi, naik lagi ke sini, masuk ke area wave 1, berarti benar. Ending diagonal. Ya, ini sudah break belum? Belum ya. Yang ini belum break. Oke. Yang ini belum break. Oke. Mana ini? Oh, nggak keluar. Nah, ini belum break. Kurang lebih begitu. Nah, kalau dia break ke bawah, artinya dia membentuk gelombang ketiga, keempat, dan kelima. Saya ambil, ini belum terjadi ya. Ini wave 4 berakhir, katakan di sini asumsi ya, harus ada stop loss. Kemudian mau membentuk ending diagonal. Kalau mau membentuk ending diagonal, berarti sudut dia kalau turun jam 4.30 ya.
Pusatnya di sini, di sini pusatnya itu ada vertikal mana? Ini, kemudian, oke, saya berharap ini break, ya, break berarti dia akan bentuk wave 3, wave 4, wave 5. Kalau dia jatuh sampai wave 5 ini berakhir, terus kemudian membentuk satu sudut yang impuls, naiknya itu bisa buat koreksian ke atasnya. Melihat kalau misalnya ya, ini adalah satu, ini saya gambarkan. Nah, begini. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. 4-nya masuk wilayah 1. 2-nya nggak jebol, berarti ini ending diagonal. Ending diagonal, wave itu berakhir. Berakhirnya wave, kemudian diawalin ABC lagi kan, 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Nah, misalnya berandai-andai. Kemudian yang muncul begini, Di dalam Trading Coach Academy, materi apa saja yang akan dipelajari? Pertama, kita akan belajar candlestick pattern, chart pattern, Fibonacci retracement dan projection, supply and demand dan chart pattern, market structure dan trading psychology, Dow and Elliott theory, serta beberapa terapan lain. ini adalah impuls, artinya ini sudah berakhir selesai. 1, 2, 3, 4, 5 impuls, kita cari koreksian di sini. Ya, seperti itu. Sehingga itu berulang-ulang terus. Itu wave impulse ada 3 tadi ya, impulsif, leading, ending. Bisa juga setelah ending ini adalah bentuknya leading. Bentuk leadingnya bagaimana? Nah, ini masuk ke wilayah 1 ini. Sama seperti ini lawannya. Baru impuls. Ya, seperti itu. Ini leading. Kelihatannya compression, tapi ini adalah leading. Ya. Karena leading berarti ini keluarga impuls. Berarti keluarga impuls kalau ini dan leading berarti ini adalah wave 1. Ya, dengan memahami karakter impuls, ada jenis impulsif, ada impuls diagonal, leading sama ending diagonal. Ini kalau misalnya terjadi ending diagonal masuk ke sini, kemudian dan ending diagonalnya barengin lagi dengan sifat seperti ini, berarti ini adalah ending diagonal yang dilawan dengan leading diagonal. Maka ini bisa dikatakan trend collapse ya. Satu siklus leading diagonal terpenuhi dengan sempurna, kemudian nantinya setelah itu akan koreksi. Ya, saya di sini dulu jenis impulsnya 3 ya. Kemudian bagaimana kita mau mendefinisikan wave koreksi. Saya permudah saja wave koreksinya. Kalau misalnya ada impuls 1, 2, 3, satu rangkaian impuls selesai ya, 5. Kemudian dia seperti ini. Maka ini adalah bentuk wave koreksi. Saya keluarga koreksi, saya
mudahkan seperti ini. Ya. Jadi koreksi itu sebenarnya modelnya adalah flag pattern. Flag pattern itu kan kayak bendera ya. Kalau ini diangkat ke atas, modelnya itu seperti ini. Flag pattern itu dulu waktu belajar flag pattern, kan gini aja nih, flag. Set W lah ya, set W. Ini masuk keluarga koreksi juga. Nah, maka ini adalah flag pattern. Ya, flag pattern. Nah, kalau ini gradien yang dimiringkan itu jadi seperti yang di bawahnya. Ini keluarga koreksi. Pertama adalah flag pattern. Kemudian keluarga yang lain apa? Segitiga. Cuman itu. Jadi kalau kita mau mempelajari setelah ada impuls begini 1 2 3 4 5 atau leading diagonal, terus kemudian dibarengin pola koreksi flag atau koreksi triangle. Koreksi triangle ini gimana? Seringkali kita lihat pattern-pattern triangle kalau ada tren naik misalnya. Ini. Kemudian diturun chartnya begini. Nah, ini keluarga segitiga. Itu aja sih, ya. Tinggal dicari keluarganya segitiganya itu mana aja. Mana tadi? Nah, ini kan keluarga segitiga. Oke, seperti itu. Nah, aku mau ambil contoh. Contoh di mana? Crude oil dah. Di crude oil. Ini weekly. Nah, ini ada contoh. Ya. Ini naik ke sini nih. 1, 2, naik lagi. Kalau ini kita sebut sebagai wave 1, ini wave 2, ini wave 3. Berarti ini jenis impuls yang pertama impulsif. Karena belum ada wave 4 yang turun masuk ke sini. Ya. Cirinya, impuls itu tadi selain sudut, ini ada tekanan seller turun ke bawah yang tiba-tiba berubah menjadi buyer. Jadi sellernya lagi kuat-kuatnya turun ke bawah, tiba-tiba dia berubah menjadi buyer. Sehingga closingnya memakan sellernya ini ya. Closingnya di 2 candle ini memakannya. Sehingga ada shadow yang memperkuat tekanan buyer. Ya, jadi tadinya ini kan body candle ini turun ke bawah, weekly pekanan di Jumat penutupan seperti ini. Artinya ini apa? Buyer yang masuk pada saat awal pekan, seller masuk, tapi di akhir pekan buyer masuk. Berarti ada tekanan buyer. Itu ciri mengawali sebuah impuls. Ini coba, ini ada juga. Ya, itu di TF besar itu ada shadow, ya, ada shadow. Kalau di TF kecil, satu misalnya bisa jadi menjadi CEC. CEC itu apa? Di trading course atau di YouTube itu ada. Ya. Nah, kita lihat nih. Ini ada impuls, ya, kemudian dia koreksi. Dia koreksi. Langsung ini ya. Ya, dia koreksi. Ya. Ini kan koreksi flex saja ya. Nah, diawalin dari shadow. Masuk closing sebagai closing buyer, bukan shadow yang closing sebagai closing seller. Closingnya buyer. 1, 2, naik terus begini ya. Ini gerakan-gerakan koreksian. Kalau di TF kecil ini koreksi-koreksi sederhana yang tadi disebut sebagai, kalau digambarkan ini cuma flag saja. Kalau di TF kecilnya kan ini aja.
Ya, bisa jadi ini segitiga juga kalau di F kecil. Nah, saya mau cermatin dengan formula sudut. Kalau ini centringnya, oke, kemudian ini sudut vertikalnya, ini mendekati 60%, ya. 90%, sorry, ya, masuk ke sini. Di jam 12, kalau tadi yang di jam 6, ini jam 12. Tegak terus, itu artinya apa? Impulsnya kuat, kemudian apa? Dia istirahat nih. Ya, paradigma kita ini udah jam 12 arah jamnya. Artinya ini high impulse. Ketika kita belajar ini high impulse, ini pola koreksian, di pikiran kita by only, karena ini sudutnya sudah 60%. Kita semua pada saat belajar di sini di awal ini clue-nya ini nggak perlu kita langsung exert menjadi ngitung elliott wave-nya bagaimana, wave berapa. Amatin sudutnya paling mudah. Kita mau trading di TF berapa, di H1 ada sudut-sudut yang ekstrim seperti itu. Tren turun dilawan tren naiknya kencang, atau trennya turun landai kemudian naiknya kencang. Membentuk jam 12 seperti ini. Ya, hampir jam 12, jam 1 lah ya. Oh, ini berarti impuls. Selesaikanlah impuls lah, kalianlah market, di player silakan. Kapan lu istirahatnya, refreshnya, gue akan ambilnya. Nah, seperti itu harusnya. Nah, di SAU, Euro USD. Euro USD. Ini tadi apa SAU ya? Euro USD. Di trading coach juga ada. Sudah, di mana? Dia di H4. Saya mau melihat bahwa bagaimana siklusnya ini. Nah, ini apa nih? Kalau bingung itu apa, tarik garisnya di sini. Ya, kurang presisi. Nah, ini powernya kan ada di sini. Kemudian kita tarik vertikalnya. Kemudian kita tarik trendline-nya. Ayo cepat kan mendefinisikan impuls atau koreksi. Oh, ini hampir jam 2. Ininya itu impuls. Dia turun. Oke. Terus naik lagi. Berarti itu minimnya koreksi. Koreksinya mau dibikin kayak apa sama dia? Nah, kita pakai trendline, udah kan? Dari ujung sini sampai sini kita garis. Kita gandakan clone, kita tarik. Nah, seperti ini. Baru kita nomerin koreksi itu ABC. ABC mana? Twing. A, B, C. Perkiraannya di sini. Perkiraan. Cari order box-nya atau demand-nya. Cari di sini ada demand nggak? Di sini di area ini ada demand nggak? Kalau belum bisa menentukan demand, pakai Fibonacci saja deh, yang paling gampang. Dari sini ke sini, tarik. Nah, jadi 61,8. Berarti perkiraannya begini. Bukan dengan memahami bentuk impuls sama koreksi itu, gue mau balik lagi di sini. Bukan 4 jaman untuk trading seperti ini dengan stop loss yang terukur. Reset sampai loss ke sini, ya iya bisa. Market bukan kita yang punya. Kalau di 618 kita cocokin di sini, ada nggak base? Saya gedein dikit. Ada nggak base? Nah,
Ini 618-nya di sini. Ternyata di sini ada resisten. Nah, ya, ini resisten yang di break. Kalau ada seperti ini, saya ceritakan dulu nih, resisten terus kemudian di break, kita cari tahu siapa sih sebenarnya yang berkeputusan nge-break resisten itu. Kita perlukan base. Base itu tenaga untuk mengambil keputusan nge-break. Ini kan di break nih. Di sini, ini juga di break. Ini ada base rally, base rally, tinggal digambar. Begitulah kira-kira. Nanti saya target Euro USD ada di situ. Ya. Nah, kalau tadi siang saya gambarkan posisi masih di sini, saya taruh di grup tadi ya analisisnya. Itu ambil sell di sini. Kenapa? Karena di sini ada flip. Kita belajar di trading coach. Ini ada flip. Ya. Ada flip. Kemudian apa? Dari sini turun ke bawah, kasih ke H1-nya, dan nampak zigzagnya. Nah ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini impuls. Maka ini naiknya adalah koreksi. Ya. Ini impuls. Naiknya adalah koreksi. Koreksinya sampai di mana? Ini ada nih. Ada support di break menjadi resisten ya. Tadi pagi saya kecepatan di sini, ternyata dia sodok lagi ke atas, tapi gue biarin. Nah ini mulai turun lagi, ya. Semoga sampai 61.8. Sederhana modelnya dengan kita mempelajari Elliott Wave tanpa kita masuk dulu ke counting nih. Kenali dulu dengan cirinya. Yang pertama tadi elevasinya sudutnya, ya. Kemudian sudut impuls itu kalau sudut impuls naik berarti di antara jam 12 sampai jam 1.30. Kalau sudutnya impuls turun berarti di antara jam 6 sampai jam 4.30. Koreksiannya sisanya. Sisanya berarti jam 2 sampai jam 4 lah itu koreksi. Ya, koreksi. Seperti itu. Jadi mempelajari Elliott Wave pertamanya seperti itu. Kenali dulu cirinya. Terus kemudian saya ulangi lagi karakter wave itu impuls ada berapa jenis. Terus kemudian kalau kita mau kuasain 3 jenis itu, ini kalau misalnya contohnya. Ini pergerakan turun ke bawah ini adalah jenis berapa? Jenis keberapa? Impulsif atau leading diagonal atau ending diagonal? Ya, kalau saya melihatnya, kalau satunya di sini, 2 naik ke atas, 3, 4-nya di sini, 4 tidak masuk ke wilayah 1, sehingga ini adalah jenis impulsif pertama. Koreksiannya adalah koreksi ini 1, 2, 3, 4, 5, A. Ya, untuk B. Gitu. Jadi pelan-pelan jangan kita masuk ke counting dulu kalau belum tahu dasar-dasarnya, karakternya impulsif kayak apa. Nah, tadi saya bilang kalau di TFF besar diawali dengan shadow ya, shadow. Di TF kecil enggak, tetapi karena shadow di TF besar berulang-ulang, di TF kecil kan seperti itu. Maka dia di TF kecil polanya CEC. Ini ada candle bull, dimakan candle bear, nggak langsung, tetapi ini adalah one to many ya, one to many. Oh berarti ini awal impuls. Karena ini ada di area tadi yang saya ceritakan. Kemudian ada CEC-nya. Tapi kalau di TF besar, maybe ini bisa menjadi satu shadow ya.
Oke, teman-teman semua, silakan yang mau request file apa. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, ini masih banyak Pak Mahfud profitnya. Ya, tenang aja Om. Belum di break tapi was-was ini. Ya, Itu Om Han ada yang request AU Om, Australian US Dollar. siapa yang request? Yang request siapa? Namanya siapa? Di chat ya? Euro Aude. Euro Aude ya? Ya, Euro AUD ada beberapa yang request. Di atasnya, tapi yang pertama itu Pak Abdul Om Han, ada AU. AU ya? Ya, Oke, AU. coba kita tengok Australia US dollar. Nah, ini bentuk apa nih? Cakep Ini, ini. ini bentuk apa nih? Ada yang bisa jawab? Nih, kita nggak usah belajar counting dulu. Nah, ini jam berapa nih? Jam berapa ini? Arah ke sini. Dari pucuk sini. Ada yang bisa jawab? Pak Mahfud, kalau ada yang bisa jawab, dikasih bonus boleh? Jangan Om, bonus kita cuma 5. Oh gitu. Nah, apa ini? Sudutnya di antara jam 6. Ini lowernya di sini. Kesininya saya kasih penjelasan lagi nih. Ini. Nah, ini dia ya. Oh, inilah ya. Ini kan hampir jam 6 ya. Jarum ini jam 6. Berarti ini apa? Impuls. Ini keluarga apa? Coba keluarga koreksian. Ini ada 2 titik di sini. Tarik. Ya. Cloning. Pakai ini trading view enak kali. Bukan promo, tapi memang benar-benar enak. Ya. Koreksian ini. Ya. Jadi kalau ini break ke bawah, ini melanjutkan impulsnya. Dan pada umumnya ini pola-pola seperti ini adalah pola kelanjutan. Jadi kalau diamatin oleh Pak Mahfud, ini sudah enak kali buat nge-sell dari box ini. Itu. Hanya gue nge-sellnya di XAU yang skalanya agak lumayan, Om. Iya. Ya, jadi ini ada impuls, dia naiknya jam berapa nih kalau kita mau lihat? Jam 3-nya di mana? Jam 3-nya tuh di sini. Hah? Ini? Siapa itu? Nah, jam 3-nya kan di sini. Ya kan? Jam 3-nya di sini. Ini sudah melebihi jam 2 mau jam 3 kan? Berarti ini adalah gradien koreksian. Jangan kita bermimpi ini ada impuls terus kemudian koreksian terus langsung up ke sana. Bisa, cuman tekanannya adalah nggak segitu besar. Nah, berarti apa? Kita mau nge-sell-nya ada di mana? Nge-sell-nya di sini. Nanti kalau teman-teman belajar di Tripod, bagaimana ngambil posisi sell yang ideal, yang low risk. Ini ada base drop. Ya. Kemudian polanya begitu dia naik ke atas ini, diukur di sininya 60 derajat, hampir jam 6, berarti high impulse, berarti cari base untuk posisi sell. Itu cuman setelah ada impuls, koreksi, impuls, koreksi, gitu ya. Ada yang bertanya tadi kurang paham, nggak ngerti,
materi ini. Awal memang nggak ngerti, kalau pengen ngerti ke trading coach. Itu aja, biar makin ngerti. Ya, biar makin ngerti. Karena nggak mungkin kita belajar dalam waktu 1 jam, 2 jam untuk mengenal market, apalagi mengenal Elliott Wave. Oke, ada lagi ini Australia US dollar, ekspektasinya akan break jam 3 ini. Ya, lowernya ini akan di break. Karena ini adalah impuls, ini koreksian. Pada saat koreksian ini akan sukses nge-break ini, dia akan meneruskan, melanjutkan impulsnya ini. Ya. Ada lagi? Ada yang ini Om, USD Kanada. USD Kanada. Dari Pak Harman Nurdin. USD Kanada. Wah, mantap ini mau break kayaknya ya. Modelnya gimana nih? Kan cepat kali kan? Iya. Aduh, enak banget pakai jarum jam. Paling jam mahal kayak Om Han ini Om. Apa itu? Itu yang di tangan itu. Ini jam berapa ini? Jam 1. Ya kan? Jam 1 termasuk apa? Impuls. Koreksian. Kita lihat koreksiannya cemana. Ini hubungkan aja. Pak Mahfud suka menghubung-hubungkan begitu tuh. Ya? Di situ di cloning. Clone. Tarik ke bawah. Di mana? Tinggal meraba begini. Ya. Ini misalnya, ya. Cari base-nya di bawah. Mana ada base? Mana ada base? Ini impuls. Ya, ini sudah kena. Ini ada base di sini nih. Ini resisten yang di break menjadi support. Ya. Kayaknya break atas itu Pak Mahfud, karena ini diawali dari impuls. Ya, sampai di resisten ini yang di break swing ya. Kemudian ini ada candle bear dimakan oleh candle bull momentumnya. Cari tempat buat retrace, buat ambil lagi ya. Kita lihat di TF15 misalnya. Nah, ini ada lower, ada higher, ada lower low, di break higher-nya ya. Ini sampai di sini. Kita cari dengan pakai modelnya QM level. Di sini ada QM, di atasnya juga ada QM juga. Nah, kemudian ini ada drop, base drop, di break juga. Yang sudah belajar bisa cepat nih. Ini ada drop, base drop, di break juga ya. Break, sehingga ini menjadi flippy. Pemutus atau kesimpulan yang ngebreak itu ada di sini. Base yang memutuskan untuk ngebreak ini adalah ini. Berarti kita bisa buy di sini. Mana tadi? Oke, ini aja untuk hitung risikonya. Long position ada di sini, tarik. Di sini ada QM level ya. Ah, ini aja. Tarik lagi sini. Nah, seperti itu. Jadi harapannya kalau misalnya harga masuk kembali ke sini, ya, seperti itu. Tuh, bisa analisis dengan cepat. Resiko kecil, ya.
Kita breakdown ke 15 menit. Ini apa nih? Berhasil nge-break ini loh, higher. Jam berapa nih? Jam berapa? Jam 1. Ya, jam 1. Kita tunggu koreksian selesai, ambil buy. Nah, gitu ya. Udah kan? Tepat betul ya. Teknik. Enak betul. Enak betul, Om. Apa aku bilang SAU-nya nggak aku tutup dulu, turun lagi. Belum Terus jebol. gimana? Mantap. Oke. Oke, ada lagi yang bertanya? Perbanyak bertanya, nggak masalah. Trading simple, jangan dibikin pusing. Ya, Ya. dengan Elliott Wave, untuk dasar pengenalan impuls, jangan berharap kita bisa ngitung counting wave ya. Kalau kita belum kenal impuls sama koreksi, bagaimana kita mau ngitung? Kenali dulu cirinya, sudutnya tadi, terus kemudian jenis impulsnya ada 3, koreksian itu keluarga besarnya ada 2, flag sama segitiga, nanti bisa flag dicampur segitiga lagi, dicampur flag lagi. Oke ya. Om Han. Ya. Om, Ya. ada yang menarik ini Om. Jadi dari tadi kan Om menjelaskan soal forex ya. Ya. Jadi ini ada juga peserta yang hadir malam ini, mereka di saham. Jadi mereka pengen tahu ilmu ini bisa nggak Boleh, diimplementasikan. mau request saham apa? Teman-teman di kantor juga seringkali request dengan saya. Ayo, yang berbau candlestick itu bisa dianalisis pakai ini, intinya seperti itu. Nah itu ada beberapa Om, ada BNGA. Di absen aja, BNGK gitu. GA, G guru A, A. alpha, BNGK, GA, ya. Kayaknya ini mau naik nih, Bang Cimniaga. Aku nggak pernah ngambil Coba. ini ya, nggak pernah ngambil saham. Ya. Coba ya. Jadi teman-teman, Om Han ini nggak pernah trading saham. Coba Om. Itu di 15 menitan, sorry. Nah kan, coba kita lihat nih seperti ini, yang tadi teori tadi. Nah, dari ujung sini sampai ke sini jam berapa? Jam 1 ya, jam 2 ya. Maka ini adalah koreksian. Koreksiannya apa? Kalau di trading coach ada Om Boy ini, tinggal digambar chartnya sama si Om Boy dari box order seperti ini. Presisi di sini kan, ini koreksian. Ini koreksian. Ya, setelah ini ada impuls. Ini koreksian, dia naik lagi. Ya. Seperti itu. Apalagi saham? Ada BRPT Om. Sebentar, ini kemungkinan lagi berkoreksi. Saya pakai Fibonacci ya. Sampai di mana dia ya? Kalau ini Cooper, misalkan 100%-nya. Nah, di 50% di pivot levelnya dia up lagi ya. 50% dia up lagi. Jadi masih ada kemungkinan dia akan naik lagi ya. Kenaikannya sampai di mana? Ini ada base. Ada base. Jangan deh. Sayang. Ini kemudian ada higher lower, higher lower low. Ini ada QM level. Ya. Maybe sampai di 140 lumayan nih, ya. Sampai 127 kan lumayan, ya. Tinggi ya. Tinggi, masih kuat. Masih kuat. Ada lagi nih Om Han, BRPT, Bravo Romeo Papa Tango. Bravo Romeo Papa Tango. Ya. Kalau salah saya dikoreksi ya Om.
Ya. Ini coba modelnya kayak apa? Coba. Segitiga bukan ini. Aduh, geser. Kita begini dulu ya. Nanti kalau tidak memuaskan, Pak Mahfud lebih jago. Memang dia bidangnya jago di forex sama jago di saham. Ini kan kayak triangle koreksian ya. A, B, C, D, E. Cari lagi. Ini adalah pengebreaknya. Oke, ini sudah di break, di decision point pengebreak. Ini ada QM level. Ambil B di sini Om. Ambil beli nih Om ya. Ya, ambil beli. Satu atau dua option ya. R1, R2. Ini dia. IM level kan? IM. Ya. Ini kan sudah di break. Masuk sini, koreksian. Sinilah. 770 sama 705. Kalau saya sih. Itu ada CEC satu lagi Om di kanan, apa enggak? Nih, Iya. ini menurut gue ini karena dia di sini sudah diuji R1, kemudian ini lagi mental lagi R2, maka lebih safe-nya ada di, ini dia. Terima kasih diingatkan di sini. Nah, mantap itu. Makasih Pak Hud. Luar biasa Pak Hud. Di harga berapa Om? Di harga, saya kasih pakai len aja ya. Mana tadi? Ya 815 sampai 850. Oke. Gitu. Jadi yang mau mantau SMBR mungkin pantau oil juga nih. Jadi SMBR ini, BRPT ini kaitannya sama oil. Oilnya kan tadi Om Han bilang masih impulsif ya. Kalau oil naik, BRPT-nya turun biasanya. Jadi tunggu oilnya koreksi, baru ini naik. Itu dia. Good. Jadi teman-teman semua, kalau mau belajar Elliott Wave, basic ini harus difahami ciri impulsif itu apa, macamnya ada apa, terus kemudian keluarga koreksi itu apa. Jangan masuk ke counting dulu. Counting nanti kalau sudah memahami cirinya, baru kita belajar ke countingnya. Karena kita tradingnya intraday di forex atau maupun di saham, kita bisa mendapatkan ciri tersebut ya, oh ini sudutnya jam 6, kenceng pula koreksian gitu ya. Koreksian kita cari buy-nya, misalnya seperti itu. Ada lagi
Ada satu lagi Om, UNVR. VR, Unilever. UNV, V, Victor, V. Ini. Ya. Ini keluarga apa itu? Ini apa? Ini Lexian ya. Ini Impulse. Ya. Base-nya di sini nih. Udah masuk ke base, tinggal naiknya aja nih Om. Waduh, jadi kita beli aja nih ya. Ya aja lah. Ya, UNVR boleh dibeli teman-teman. Beli aja lah ini. Ya. Berarti dihitung targetnya ke sekarang ke, waduh jauh sekali. Jauh. Ini jauh kali targetnya nih. Ini udah di break. Ini KM-nya aja udah jauh. Waduh, berapa persen ini Om KKM Om? 9225. 6875. Cakep ini. Aku cek dulu ya, pakai dia Fibonacci. Kita nggak sempat tadi bahas Fibonacci ya. Coba kalau 100% dia, kenapa harus aku pakai di sini? Karena dia di sini berhasil nge-break 100% resisten, di-break oleh candle ini. Oke, kecilin lagi. Sekitar 1618 ya di situ. Di sini juga ada decision point, ada king candle. Nah, sekitar situlah. Kalau ditarik long position berapa persen tuh Om dari harga entry? Oh, pakai ini aja ya. Kelihatan nggak dari sini long position ini? Gede Om. Wah, 30% ya? 30%, tapi kalau stop loss, dia ada stop loss nggak? Ada Stop loss. stop loss. Ada stop loss. Di saham ada stop loss. Inilah cukup lah. 5% doang. 5% make sense lah. Cuannya. Iya. Risk and Ya. reward banget. 1,6. 1/6. Terakhir Om, ini dari pertanyaan terakhir, GBP USD terakhir Om. Euro AUD tadi udah ya. Jadi Euro AUD udah. Sekarang apa? GBP USD. GBP USD hampir sama ini. Wah, udah ada angkanya. Kalau udah Om. Hapus dulu aja. Ini teman-teman, GBP USD ini agak rawan, tidak seperti euro tadi ya. Ini kan ada rally, base rally di D1 ya. Ini ada di sini nih. Ini sudah diuji. Ya, ini sudah diuji sehingga rally base rally ini atau demand ini, fungsi pengujian ini berarti sebagai kunjungan pertama atau disebut dengan Di dalam Trading Coach Academy, materi apa saja yang akan dipelajari? Pertama, kita akan belajar candlestick pattern, chart pattern, Fibonacci retracement dan projection, supply and demand dan chart pattern, market structure dan trading psikologi, Dow and Elliott theory, serta beberapa terapan lain. signifikan demand ya, artinya demand yang diuji berulang-ulang kali, ini baru diuji sekali. Nah, diuji sekali ini rawan jebol ya, rawan jebol. Kita breakdown ke H4 atau H1 bolehlah. Ini kan impuls ya, ini koreksi ya. Ya. Ini ada base.
Nanti dipresisikan lah ya. Nah, base ini kalian presisikan dah. Terbawa ini mouse-nya. Minta ini cari Pak Mahfud ini. Komputernya ganti. Di market cari Pak Mahfud. Teman-teman, ini ruang untuk nge-sell di sini. Ini baru sekali diuji nih. Itu dia drop, base drop, ya. Masuk ke sini. Kalau harga masuk sini lagi sell. Stop loss-nya kecil. Ya. Satu itu, kemudian ya, ukur aja pakai Fibonacci harga ke sini sampai sini. Oh, ada di pivot levelnya di sini base ini ya. 38 dan reject. 38 kebetulan juga ada base di sini. Supply kemudian dia reject. Kalau dia nggak kuat dia harus turun lagi. Nah, di forex ini kita harus menyediakan resiko karena kecepatannya juga lumayan kencang. Kalau misalnya seperti ini nih, kita mau ngambil di 38.2 karena di sini ada base, maka kita mendisiplinkan diri di atas ini harus dikasih stop loss. Atau mungkin strategi lainnya adalah hedging. Nanti kalau hedging lain kali nanti Om Kapak di-invite Om untuk menjelaskan hedging ini. Ya, kita belajar hedging nanti lah. Ya, Om Kapak di-invite untuk menjelaskan hedging. Tapi dengan sistem ini kita akan tahu mana yang akan lepas hedgingnya, mana yang akan kita hold posisinya. Oke, jadi arahnya tetap ini sudah 2 kali kan tadi base di D1 ini pertama kali. Kalau di H1 ini sudah 2 kali, ini 1, 2, ya rawan dijebol. Ini ada rally base rally ini engulf ya, decision point-nya ada di sini, jadi rawan juga masuk ke sini. Tapi kalau misalnya harga nge-break di sini, saya akan sell di sini, misalnya nge-break ya. Tapi kalau nggak nge-break ya, langsung lanjut sell di sini. Kenapa? Ini ada rally base rally di break. Ini kan rally base rally break ya. Keputusan yang ngambil ngebreak itu base yang mana? Base ini nih. Biangnya lah ya, biangnya. Ayo kita nge-sell aja yuk. Itu si pembuat market makernya. Ini ada di sini. Ini masih fresh. Ini flipnya juga masih fresh, ya, flipnya masih fresh, sehingga ini rawan terbentuk koreksian ada rawan di sini nih. Aku mau gambarkan pakai nah begini kira-kira ya, seperti itu. Jadi kalau sampai dia membentuk satu flag seperti ini, compression itu di line merah ini sampai ke sini kita sell. Mudah-mudahan enggak, karena nanti jangan-jangan ngikutin itu si XAU. Boleh nge-sell soalnya. Siap-siap Om. TP aja lah, gak usah ditahan-tahan. Oke deh Om. Iya, itu kata orang-orang YPC katanya Om, yang penting cuan. Banyak kali. Oke teman-teman, ini ada 58
udah ngisi absen Om, jadi aku coba recap dulu untuk kita door prize. Om Han mungkin bisa apa? Jadi ada pertanyaan, kalau trading forex pakai broker apa ya Om katanya? Kalau mau trading sama gue nggak pernah jualan juga. Yang mau trading sama gue itu ada di Mentari. Mentari yang broker lokal. Kalau yang broker luar dengan saya itu di Fireword. Boleh nanti ngobrol sama saya, Japri, kemudian nanti dapatkan Hanshu Chartis, ya, Hanshu Chartis. Saya jarang sekali masarkan tentang broker karena nanti bisa isinya sebenarnya sama dengan Pak Mahfud nih untuk edukasi ya. Jadi kalau misalnya saya banyak masarkan IB-nya, oh Om Hans itu IB core-nya, bukan di edukasi. Saya lebih cenderung ke edukasi supaya teman-teman semua bisa upgrade skill. Bukan saya lebih bagus dari teman-teman semua, tapi pentingnya edukasi di dalam mengelola bisnis ini adalah hal yang utama, seperti yang disebutkan Pak Mahfud di awal tadi ya. Jangan kita investasi tanpa ada edukasi atau ilmu yang mendasari untuk menjalankan bisnis ini. Nah, kalau saya pasarkan lebih dari edukasi ini, lebih dari IB-nya, akan cross kepentingan. Sehingga apa? Orang nanti akan melihatnya Om Hans itu mendapatkan rebate dari IB-nya. Makanya saya nggak pernah pasarkan. Kalau misalnya mau trading bersama aku ya ayo. Saya punya channel Hanshu Chartis pun yang mau gabung ya udah, kalau teman-teman masuklah ke Hanshu Chartis melalui Fireword. Saya nggak ngambil biaya apapun. Kemudian bagi teman-teman yang masuk ke Trading Coach juga saya masukkan ke Chartis Hanshu ya. Itu. Kalau mau pengen trading bersama saya di Fireword broker lokal, ya. Oke, jadi teman-teman nanti kalau misalnya berminat untuk join trading bareng Om Han, nanti bisa menghubungi Om Han langsung. Dan Om Han ini punya channel yang berisi analisa-analisa yang udah dibuat oleh Om Han, terus diposting secara rutin di channel Hanshu Chartis namanya. Atau teman-teman ikut di Trading Coach ID, nanti setelah pelatihan, supaya ilmunya dan terus silaturahmi nggak hilang, nanti akan di-invite juga ke channel premiumnya Om Han di Hanshu Chartis. Jadi opsinya ada dua, silakan kalau misalnya berminat untuk trading bareng atau belajar dulu di Trading Coach ID selama 1 bulan dan gratis receipt-nya untuk 1 bulan. Jadi 2 bulan belajar. Jadi Om Han bilang belajar kayak gini nih agak susah, kalau dalam 2 jam bisa paham, ya paling pahamnya lihat jam 1 ya gitu Om Han ya. Lihat jam 1, lihat jam 2, jam 5, jam 6. Ya, itulah kira-kira pendekatan yang bisa disampaikan dalam waktu yang sangat pendek sebagai pengenalan apa sih basic yang harus kita punyain dalam mempelajari Elliott Wave itu. Itu diantaranya seperti itu tadi. Tentunya masih banyak sekali yang akan kita bahas dan tidak mungkin kita kerjakan dalam waktu yang singkat. Tapi ini mudah-mudahan menjadi gambaran teman-teman semua kalau misalnya mau trying, lihat backtest, bener nggak sih kalau impuls kemudian dibarengin dengan koreksian, impuls dibarengin dengan koreksian. Seperti ini di Australia, considering US dollar dia turun kenceng jam 6 dia akan koreksian dulu, ya. Batas-batas koreksiannya sudah dibatasin, nanti dipelajari di Trading Coach juga batas-batasan koreksian ini. Jadi simple. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau investasi, mau menjadi menganalisis sendiri, mau dipakai sendiri, kemanapun berada, nggak perlu dengan monitor yang banyak-banyak, cukup dengan handphone aja. Gambar-gambar.
Oh iya begini. Itu. Jadi cepat pulang analisisnya. Oh ini di H1 ada pergerakan kencang ke bawah, pound-sterling US dollar. Kemudian ini dalam fase koreksi, berarti membentuk satu sudut, channelnya dibikin. Cara bikin channelnya juga pakai garis doang. Trendline dihubungkan, diklon, tarik ke bawahnya. Seperti itu perkiraannya. Atasnya di horizontalnya base. Supply yang masih fresh menjadi acuan untuk ngambil entry sell. Itu ya teman-teman semua. Ini sudah jam 9:30, kita sampai jam berapa Pak Mahfud? Jam 12 seperti tadi. Janganlah, itu ada yang udah pakai bantal itu. Hanza Akila udah pakai bantal itu Om. Siapa? Itu ada peserta videonya aktif. Wah, udah udah ditutup videonya. Pesan saya teman-teman semua, jangan pernah lelah kalau misalnya satu hal kita mendapatkan pengetahuan atau apapun tentang ini, teknik-teknik di trading coach. Sebenarnya banyak sekali kalau mau dipublikasikan one by one, itu nggak akan pernah habis. Pesan saya, tekunin aja, tekunin. Atau langsung terjun, langsung masuk ke trading coach. Ya, oke, Pak Mahfud silakan kalau Pak Mahfud mau melanjutkan. Oke, siap Om. Izin boleh saya share screen dulu Om, biar kita masuk ke pemenang-pemenang. Om Han boleh tolong stop screen share-nya. Stop share ya? Ya, stop share. Oke. Teman-teman, terima kasih. kasih. Foto bareng Om. Ini nggak ada yang mau aktifin kamera. Foto bareng dong buat kenang-kenangan. Oke, bentar teman-teman, boleh izin yang mau kita foto bareng buat kenang-kenangan? Boleh diaktifin kameranya, udah malam, dan ada yang pakai daster. Ya. Itu ada Mas penuh harap aja. Om Han, itu Mas Fajar katanya baru COVID, efeknya ke depan katanya, baru suntik vaksin. Apa? Jadi Mas Fajar baru suntik vaksin, efeknya ke depan katanya. Waduh, gawat kalau efeknya ke depan mah. Saya ambil foto dulu ya teman-teman ya. Ini Windows pertama, ada 4 Windows. 1, smile. Yang paling ganteng nih, paling cantik. 1, sebentar, ini Windows kedua. Oke, sebentar, smile. Oke, 2. Ini kameramen harus cepat ya. Ini Windows ketiga ya. Windows ketiga. Smile. Sip. Sekarang Windows terakhir. Oke, dan siap. Oke. Buat yang tertarik untuk gabung di Trading Coach, ini biayanya, ini ada pertanyaan, biayanya berapa? Biayanya itu murah ya, biayanya 3 juta untuk 1 bulan belajar. Terus nanti teman-teman akan gratis belajar 1 bulan berikutnya dan masuk ke channelnya Hansview. Oke, sekarang kita undi ini ya. Undi siapa yang akan mendapatkan pro akun seharga $150 dari TradingView. Ini adalah nama-namanya. Udah kelihatan belum di layar? Woi, mau main judi nih, Om Mahfud. Sudah kelihatan ya? Oke, saya akan milih 5 nama. Terus nanti buat yang menang, kalau teman-teman belum punya login di TradingView, tolong login dulu. Yang saya pentingkan nanti teman-teman postingin ini ke saya ya, URL di TradingView-nya ya, tradingview.com.
nanti postingin URL-nya kayak gini nih. Nah, ini login saya ada username-nya di sini. Nah, di postingin URL-nya supaya nanti teman-teman yang udah login itu di-upgrade ke pro akunnya ya. Nah, sekarang kita coba memilih siapa yang mendapatkan akun pro-nya ya. Ini yang pertama, rotate. Nggak muter, Om. Hah? Nggak muter. Nggak muter di sana. Ini udah ada pemenang pertama, kelihatan? Rosat Maulana. Oke, Rosat Maulana, nanti tolong kirim telegram ke saya akun TradingView-nya ya. Nggak bisa dikasih cash, ini ada yang minta cash, enak aja. Oke, ini yang kedua ya. Saya hapus Rosat Maulana, masuk. Ada aja. Iya, mintanya cash. Nggak mau nggak apa-apa, ganti aja tuh. Nah, yang kedua. Wah, yang kedua Dali. Dali dapat 1 akun pro selama 3 bulan. Oh, Om Dali dapat. Mantap. Mantap. Kiki Indah. Nah, Kiki Indah ini dari Kalimantan ini. Kiki Indah dapat akun pro ya. Nanti telegram ke saya. Akun di TradingView-nya. Sudah 3 orang. Ini yang keempat adalah Abdul Marta. Abdul Marta, nanti boleh telegram juga. Yang kelima terakhir, kita cuma punya 5 dikasih sama TradingView. Biar analisa dan cuan. Fikri Ahmad. Ya, dapat wis. Oke. Jadi demikian teman-teman. Tadi sudah 5 orang. Selamat kepada yang udah dapat. Dan kami dari TradingView, Trading Coach ID dan TradingView juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Om Han, terima kasih banyak Om sharing ilmunya. Jazakallah khairan katsiran Om. Amin. Semoga dibalaskan apa yang sudah diajarkan, mendapatkan yang terbaik buat Om Han, juga cuan terus Amin. Om. Amin, amin. Thank you semuanya ya. Jadi kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau misalnya nggak cocok dengan teknik, kritik sih aja untuk perbaikan-perbaikan di masa akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, kita closing sekarang. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan Trading Coach ID. Nanti di materi berikutnya kita akan sharing materi yang lebih dan makin seru juga dari yang sekarang. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahfud, Pak Hans. Sama-sama. Iya, Om Mahfud, Om Han. Sama-sama. Izin live ya semuanya, Om Han. Makasih Mas Kriting. Jangan kriting-kriting. Wah, ada Mas Adi. Kopi Bang, kopi. Ada Bang Wandi juga. Oke. Ada Bang Wandi dari Aceh. Saudara nih. Makasih banyak udah jawab Bang. Hey.
Ada Om Yulis juga, kapan-kapan kita di sana lagi Om. Makasih banyak. Mari izin live semua. Kalian pernah merasa kesulitan saat trading? Bahkan sampai sulit tidur karena trading? Pair yang kalian jual malah jadi naik? Atau saham yang kalian beli malah jadi turun? Atau kondisi yang selalu dalam keadaan rugi terus? Atau bahkan setelah entry, kalian masih bingung dengan trading plan? Kami dari Trading Coach ID Academy siap membantu kesulitan teman-teman. Berikut ini beberapa contoh dari cara-cara trading yang nantinya akan teman-teman pelajari di dalam materi Trading Coach ID Academy. Di dalam Trading Coach Academy, materi apa saja yang akan dipelajari? Pertama, kita akan belajar candlestick pattern, chart pattern, Fibonacci retracement dan projection, supply and demand dan chart pattern, market structure dan trading psychology, Dow and Elliott theory, serta beberapa terapan lain.